Hai anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Lenita dalam pelajaran tema 6, subtema 4, menghemat energi. Kita sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Oleh sebab itu, kita harus ikut serta menjaga kesediaan energi dengan cara menghemat penggunaan energi. Cara menghemat energi. Yang pertama, menggunakan air dan listrik secukupnya. Kita harus mematikan keran air ketika bak penampungan sudah penuh atau ketika kita sudah tidak menggunakan air. Dan juga kita harus mematikan lampu ketika tidak digunakan lagi. Yang kedua, dengan cara berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah jika jaraknya dekat. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Nah, kita juga bisa menggunakan kendaraan umum ketika hendak pergi berwisata ke tempat yang lain. Cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik di rumah. Yang pertama, membuka jendela di pagi hari dan siang hari. Nah, ketika jendela kita buka pagi hari atau siang hari, tentu cahaya akan masuk ke dalam rumah sehingga rumah kita menjadi terang dan kita tidak perlu lagi menggunakan lampu. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Dengan menanam pohon di sekitar rumah akan membuat udara sejuk di rumah kita. Sehingga kita tidak perlu menggunakan pendingin ruangan, menggunakan AC ataupun kipas angin. Yang ketiga, mematikan semua peralatan elektronik ketika tidak digunakan. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Apakah pendapat anak-anak tentang gambar di samping? Nah, perilaku anak tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila karena bersifat pemborosan. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar keran air dibuka sementara anak tersebut tidak sedang cuci tangan. Nah, yang kedua, kipas angin juga dibuka atau dihidupkan. Radio juga dibuka. Lampu dihidupkan, sementara anak tersebut tidak melakukan aktivitas apa-apa, hanya tidur saja. Jadi, sifat anak tersebut adalah melakukan pemborosan terhadap energi. Nah, sifat seperti ini tidak perlu kita tiru ya anak-anak ibu. Bersepeda dan berjalan kaki ke sekolah merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda dan berjalan kaki dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama perjalanan. Pejalan kaki juga berkewajiban untuk menaati peraturan agar selamat selama di perjalanan. Hak adalah sesuatu yang kita dapat, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang. Kita memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Anak memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Apakah hak dan kewajiban anak-anak di sekolah? Yang pertama, hak anak di sekolah mendapat pelajaran dari ibu guru atau dari guru. Nah, kewajiban anak-anak adalah memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran. Nah, anak-anak juga memiliki hak bermain ketika jam istirahat. Nah, kewajiban anak-anak adalah masuk kembali ke kelas ketika bel berbunyi yang menandakan bel istirahat sudah selesai. Nah, kita juga memiliki perpustakaan. Jadi, hak anak-anak di perpustakaan adalah meminjam buku di perpustakaan. Jadi, anak-anak berhak untuk meminjam buku di perpustakaan. Kewajiban anak-anak adalah untuk mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan dengan tepat waktu. Sekolah, anak-anak juga berhak belajar di tempat bersih dan nyaman. Nah, kewajiban anak-anak adalah untuk menjaga kebersihan kelas dengan cara melakukan piket kelas ataupun membuang sampah pada tempatnya.
contoh hak dan kewajiban dalam berhemat energi. Nah, di rumah anak-anak tentu memiliki televisi. Anak-anak berhak untuk menonton televisi. Kewajiban anak-anak adalah mematikan televisi ketika selesai menonton. Kemudian, kita juga memiliki hak mendapatkan udara yang bersih. Kewajiban kita adalah menjaga lingkungan supaya bersih, mengikuti bergotong royong, ataupun kita harus membuang sampah pada tempatnya. Pada sore hari, Lani berdiskusi dengan Benny tentang permainan untuk menghemat energi. Mereka memutuskan untuk membuat kincir angin. Sore hari, angin bertiup lebih kencang. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Permainan kincir angin ini tidak memerlukan listrik, sehingga permainan yang dilakukan Benny dan Lani adalah permainan yang menghemat energi listrik. Nah, anak-anak juga bisa membuat kincir angin di rumah. Edo dan teman-teman juga membuat satu karya, yaitu kipas angin dari karton bekas. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pelajaran ataupun materi yang sudah Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami. Nah, anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.